materi yang mau disampaikan juga penting materi tentang apa materinya tentang peluang ya. Itu kelas tujuan pembelajarannya apa tuh? Siswa mampu menganalisis tentang kehidupan pelajaran, komunikasi, dan menganalisis. Saya percaya Ibu Dewi itu sudah menguasai ya segala macam teknik pembelajaran atau cara mengajar yang baik gitu kan ya. Cuman gitu ada nggak gitu kan ya, nanti pas kita supervisi itu area yang mau Ibu Dewi kembangkan, misalnya aspek yang mau dikembangkannya, kira-kira rencananya apa dari supervisi kita itu adalah siswanya dia mampu melakukan manipulasi soal-soal yang kontekstual yang berkaitan dengan tujuan. Jadi bagaimana mereka menggunakan itu untuk siswa ya. Kalau untuk diri sendiri gitu kan ya, di pembelajaran itu ada nggak yang misalnya tadinya di pembelajaran sebelumnya boleh melakukan, nah tapi di pas kita supervisi itu ada nggak yang belum dikembangkan, ada nggak yang dicobakan untuk lebih apa namanya itu dijadikan lebih baik lagi dibanding sebelumnya. itu di metodenya teknik pembelajarannya atau materinya yang mau ditingkatkan, atau misalnya kedua-duanya ya, kedua-duanya di teknik dan juga di materinya ini untuk dilihat dan soalnya jadi kira-kira strategi yang sudah disiapkan apa? Untuk materi juga mempersiapkan strategi apa, kemudian untuk teknik apa yang sudah disiapkan. kita menentukan yang baik dan itu kita akan bawa media gitu ya, adanya yang baik itu yang berupa teknologi, juga ada seperti buku gitu, Yang teknologi kira-kira ada menggunakan aplikasi. iya Sudah mempelajari yang cenderung memang siswa itu kan menyukai ya, kan mereka sekarang sudah namanya jadi kalau boleh saya menyimpulkan berarti yang mau mulai menggunakan itu apa namanya itu teknik atau medianya gitu semakin canggih, semakin berapa gitu mendekati apa sesuai minat siswa gitu ya. saya kan nggak ada lagi dalam filosofi IBS-nya matematika itu punya apa gitu, nggak bisa main juga bisa loh game gitu mereka sambil belajar. Nah itu begitu. Baiklah Bu Dewi, saya rasa sudah cukup ya kalau untuk nanti kita lanjutkan di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Banyak Bu Dewi, sampai ketemu di See you next time. Selanjutnya adalah aktivitas statistika. Oke, sebelum kita mulai, nanti kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabarnya Anda? Panjang ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Penuh semangat. Kalau banyak. Kalau kalimat takbir itu dia membawa energi yang besar. Baik. Karena materi kita hari ini mengenai peluang, tentu peluang ini sudah Anda pelajari di kelas 9. Masih kan enggak? Kelas berapa ini? Di semester berapa? Semester
peluang ini penutupnya. Namun materi peluang yang di SMP belum sedalam di SMK. Akan lebih dalam lagi materinya kalau di SMA, ya. Oke. Untuk peluang ini kalau kita dengar nih kata peluang. Pernah dengar kata peluang nggak? Pernah ya? Pernah mendengar kata peluang? Apa sih yang Anadila tahu kalau mengenai peluang ini? Kesempatan. Ada lagi? Memungkinkan. Apa lagi? Kemungkinan. Apa lagi? Yang peluang ini? Oke, peluang kemungkinan. Kira-kira peluang yang bagaimana di sana kalau dalam dunia kerja? Lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Oke, terus apa lagi? Kenapa kita bisa mengatakan peluang kerja? Misalnya seperti yang Nadila bilang tadi, peluang kerja, lowongan kerja. Kenapa kita bisa mengatakan itu peluang? Kenapa kita mengatakan itu peluang? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, mungkin mendekati dengan jurusan kita. Misal di Nara ada lowongan pekerjaan di suatu bank misalnya. Dia butuh sedang akuntansi. Di jurusan akuntansi di bank tersebut dia menggunakan SMK. Kalau yang diminta yang jurusan akuntansi, kita mempunyai peluang nggak? Iya. Sebuah bengkel perlu akuntansi nggak? Iya. Perlu untuk mengatur keuangannya. Jangan kita katakan akuntansi ini tidak dibutuhkan juga di bengkel. Ya, misal satu bengkel bukanya lowongan kerja untuk jurusan sekretaris, kita bisa daftar nggak? Bisa juga. Tapi tentu tidak terlalu spesifik peluangnya kecil karena jurusannya berbeda. Tapi itu secara teknologi ya. Tapi bagaimana cara kita mengukur ruang sampelnya? Satu dadu ruang sampelnya apa saja? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kemungkinannya itu ada. Oke, kita cek ya. Cek untuk ruang sampel misalnya. Ruang sampel. Pertama, ruang sampel 1 dadu. Kalau 1 dadu, ruang sampelnya apa saja tadi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, 1 sampai 6. Terus kalau yang kedua, 2 dadu, 3. Oke, 36 kata Yolanda. Kalau gitu ini berapa banyak? Banyak sampel kita ada berapa ini? Banyak sampel ada 6. Karena dia cuma 1 dadu. Kalau 2 dadu, sampelnya dimulai dari berapa ya? Nah, 1, 1. Terus 1, 2. Kenapa sih bisa kita menulis kayak gitu? Tentu dengan melakukan percobaan. Misal 1 dulu. Kan kemungkinan pasti muncul ketika kita lemparkan keduanya. Apa yang muncul? 3 dan 6 atau 6 dan 3. Apakah sama 3, 6 dengan 6, 3? Beda. Karena pertama dari 1, 6, maka ada 2, 3. Kalau itu balik 3, 6. Maka ada satunya 3. Maka ada 2, 6. Jadi 3, 6 dan 6, 3 tidak sama karena letak dadunya berbeda. Jadi ini kita bisa
bisa munculkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Ya, ketika kita lepaskan dua dadu ini, bisa saja yang muncul 55. Dan kemungkinan-kemungkinan ini kan kita bisa munculkan dari tabel ya, dari tabel yang sudah dibikin. Dia sudah dua uang logam, kita bisa menggunakan tabel kayak ini untuk membuktikannya. Bisa kita menggunakan tabel dan bisa kita buktikan dengan menggunakan media kita. Uang 500 ini yang kita cobakan. Satu uang logam ada dua permukaan atau dua rong sampel, angka dan gambar. Uang kedua juga seperti itu, ada angka dan gambar. Kita akan buktikan di sini. Tentukan peluang dari apa dulu ya? Dari soalnya. Sebuah dadu dilemparkan atau dilambungkan, sebuah dadu dilambungkan. Kelompok ini pakai ini spesial ya. Kelompok ini dua logam. Sebuah dadu dilambungkan satu kali. Sebuah dadu dilambungkan satu kali. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu. Peluang muncul mata dadu lebih dari 5. Peluang muncul mata dadu lebih dari 5. Yang kedua, tentukan peluang muncul mata dadu kelipatan 3. Peluang muncul mata dadu kelipatan 3. Ya, coba dilambungkan ya. Itu teman di sebelah. Temannya di sebelah. Ya, lambungkan. Iya. Apa yang muncul? Angka. Iya, benar. Itu angka. Angka. Boleh menggunakan tabel? Boleh dicek juga dengan tabel? Ya. Ya, kalau yang angka ya, kalau yang satu dadu, yang di sini yang dua dadu itu yang pakai tabel. Jadi yang dua dadu, ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Sudah ditemukan? Oke, silakan didiskusikan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau lebih dari gimana? Masukkan 5-nya? Tidak. Silakan didefinisikan sendiri. Peluang muncul mata dadu lebih dari 5. Sebuah dadu dilambungkan satu kali. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu lebih dari 5. Hari ini ada yang akan memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Dilara? Nadila? Apa kesimpulan materi kita pada hari ini, Nadila? Secara keseluruhan. Yolanda? Rani? Kesimpulannya? Kesimpulannya peluang ini ada di mana-mana, baik di dunia kerja,
baik dalam permainan. Nah, jadi kita nggak bisa tipu-tipu gitu. Ya, dengan kita melihat secara nyata menggunakan media ini, membuktikan dengan media, kita buktikan secara matematisnya, kan gak ada yang bohong kan? Kita buktikan dengan media, misal begini ya. Ketika kita coba buktikan, benar nggak ya kalau kita letakkan ini munculnya 55, kita buktikan dengan tabel itu benar nggak ya? Nah, jadi secara nyata dan di matematikanya itu sinkron, nyambung gitu. Jadi dalam keseharian kita peluang ini nggak lepas kita dari matematika sebenarnya. Mau itu dalam dunia kerja, mau itu dalam permainan, kita butuh yang namanya matematika. Sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ketika kita mau melamar ke sebuah pekerjaan, kalau kita nggak bisa membaca peluangnya, terbuang sia-sia ijazah kita. Kita masukkan ijazah ke sini, dia nggak minta yang jurusan akuntansi. Kita masukkan ijazah ke sini, dia tuh nggak minta jurusan akuntansi. Tapi ketika kita mampu membaca peluang, oh kantor ini dia minta yang jurusan akuntansi, tamatan SMK. Oh kantor ini dia minta yang jurusan akuntansi sekretaris ya, akuntansi garing sekretaris garing perbankan garing, oh dia menerima yang jurusan bisnis manajemen. Nah, di sanalah perlunya kita belajar matematika, belajar peluang ini untuk mengukur sebatas mana kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi di kejuruan kita. Bisa dipahami itu? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, nanti untuk PR buka di halaman 390 ya, yang sudah dikerjakan kemarin. Baik, setelah kita belajar, kita tutup dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Berakhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syariani dari SMKN 3 Sijunjung. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kegiatan hari ini adalah pendampingan individu yang kelima. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan coaching pasca observasi kelas. Baiklah, saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah ibu pendamping praktik saya, yaitu Ibu Evita Hasbiarti SPD. Selamat datang Ibu di pendampingan kelima. Baiklah, Ibu di sini bertindak sebagai observer dari coaching kami berdua. Nah, yang di sebelah kanan adalah Ibu Dewi Seprianti SPD MPD. Beliau adalah teman sejawat saya, beliau guru matematika. Di sini beliau membantu saya untuk mau diobservasi kelasnya ketika Ibu Dewi mengajar. Itu baiklah, bisa kita mulai ya Ibu, kita untuk coaching selanjutnya. Siap. Oke, baiklah. Pertama-tama Ibu Dewi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah bersedia diobservasi kelasnya. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi dari Ibu. Kemudian menurut pengamatan saya, pembelajaran Ibu Dewi ini sudah sangat bagus ya, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang waktu itu Ibu Dewi perlihatkan kepada saya ya. Sedangkan materi yang dibahas adalah tentang peluang, dan kelas yang kita observasi adalah kelas 12 AKL 1. Seperti itu ya Bu Dewi. Baiklah, menurut Ibu Dewi ya, dari kelas kemarin kan rencananya teknik kooperatif yang direncanakan ya, yang akan ditingkatkan. Menurut Bu Dewi sendiri, teknik kooperatif yang Ibu rencanakan itu apakah sudah berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan? Terima kasih Bu Iris atas kesempatannya saya dihadirkan di sini dalam pendampingan yang kedua ini untuk observer ya. Ada Bu Ibu pasca observer, ada manajer praktiknya. Terima kasih Ibu Evit. Dalam hal ini saya melihat teknik
teknik kooperatif yang saya terapkan ke anak-anak ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, namun terkadang kan anak-anak ini kesadarannya itu kadang-kadang agak lambat gitu ya. Kita minta dulu, nah ayo kita sekarang berkelompok, ada yang lambat dulu menggeser kursinya, ada yang diam dulu gitu ya. Tapi itu wajar lah ya, karena kan mereka dalam suasana yang semuanya tidak stabil gitu. Dan untuk pelaksanaannya dengan kooperatif ini, mereka menjadi lebih nampak kegiatannya, kegotong royongannya, bekerja samanya anak-anak ini. Jadi saya melihat itu lebih baik kayaknya kalau untuk di materi peluang ini. Jadi sangat membantu dari sekelompok mereka itu. Kita nggak, kelompoknya itu nggak banyak-banyak, untuk tidak ada 4 orang, jadi sangat membantu. Seperti itu. Oke, saya juga melihatnya seperti itu ya Bu Dewi. Tapi menurut Bu Dewi pribadi, kira-kira ada lagi nggak teknik yang lebih menarik, mungkin bervariasi gitu kan ya, dari yang kemarin gitu kan ya. Bu Dewi sudah menemukan gitu kan ya, nanti yang akan dipraktekkan yang akan datang seperti itu. Saya pengennya kemarin itu selain dari kita menggunakan media yang menggunakan teknologi, kan awalnya saya tuh menggunakannya dengan teknologi ya Bu. Namun kemarin itu karena terkendala listrik ya, listrik mati dan berulang kali gitu. Jadi kalau kejadiannya seperti ini terus kan terhambat jadinya proses belajar mengajar kita. Maka kita menggunakan media yang sudah ada, yang dibikin oleh anak-anak itu sendiri Bu. Kayak dadu itu mereka yang bikin, kayak sampel dari uang logam itu mereka yang bikin gitu. Jadi media yang langsung dari mereka yang pakai gitu kan. Karena di sini tuh kan kalau listrik mati, otomatis jaringan juga mati gitu. Dan rencana saya kemarin itu materi peluangnya itu kita beneran main ular tangga gitu, tapi dengan menggunakan infokus kita. Jadi siapa yang namanya terpanggil secara acak, dia yang melakukan permainan tersebut. Tapi itu kemarin nggak bisa laksana. Ya, itu laksana kayak gitu. Itu kendalanya di jaringan, di listrik kemarin. Tapi dengan media yang Ibu tampilkan yang ternyata dibuat sendiri ya oleh Iya, siswanya yang kita bikin. Iya, Tak bikin. iya. Ya, karena Media kita kan yang moving. real Bu kemarin ada. Iya, real. Jadi berupa dadu, tapi dadunya memang cukup besar Iya, ya. cukup besar. Ada dadu, kemudian ada juga Uang uang logam. logam tapi dibentuk kertas ya yang Iya. besar biar kelihatan Sampelnya. Jadi dadunya itu kita membatasi untuk kayak kubus ya Bu. Jadi panjang sisinya itu 15 cm biar kelihatan saat kita menggulingkannya gitu. Berarti sebenarnya sudah terlaksana ya metode atau teknik yang lain ya. Iya. Bukan hanya media dadu yang kemarin itu saja. Iya. Kita kan kalau mau melakukan pembelajaran menggunakan media, kita punya plan A dan plan B. Iya. Kalau plan A kita nggak bisa, kita pakai plan B gitu. Jadi kita punya media itu harus ada 2, yang daring, menggunakan teknologi, juga yang nyatanya. Kalau bisa kita sediakan yang nyatanya. Dan berikutnya nanti di materi lainnya juga kita minta siswa bikin sendiri medianya itu gitu. Jadi mereka bisa bertanggung jawab dengan medianya itu, dia nggak sembarangan gitu, bisa menjaganya. Nah, dalam hal ini tentu saja ya, misalnya kita kadang suka ada kendala-kendala gitu kan ya. Nah, dalam pelaksanaan teknik kooperatif dan medianya yang real seperti dadu ataupun media yang udah menggunakan teknologi gitu ya, ada nggak kira-kira kendalanya? Untuk kendala yang Iya. lebih nggak terlalu banyak sih Bu, cuman ya mereka tuh ada yang disiplin, ada yang tidak, yang bikin media yang real tersebut ya. Tapi kalau yang teknologi itu kita cuma satu aja kendalanya, listrik Bu. Iya. Nah, kalau kita di sini mati listrik yang sering gitu. Iya. Kalau listriknya udah